Perkenalkan saya Imam Babu Salam, NIP 199903227, 2024, 21, 1002, Jabatan Perawat Terampil. Saya merupakan peserta orientasi PPPK Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana aksi perubahan tahun 2024 sampai dengan 2029, tentang optimalisasi penggunaan stiker penandaan tanggal pemasangan infus, di ruangan Dr. Andes Muhammad Hatta RSUD Arjawinangun. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi yang terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang memiliki fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Rumah Sakit Arjawinangun merupakan salah satu milik dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan keperawatan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Dalam menjaga pelayanan keperawatan optimal dilakukan upaya untuk menjaga mutu pelayanan keperawatan yang berhubungan dengan keselamatan pasien. Keselamatan pasien memiliki 6 sasaran yang salah satunya adalah pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Kejadian infeksi pada pasien yang sering terjadi adalah plebitis. Angka kejadian plebitis di Indonesia pada tahun 2017 yaitu 50,11% untuk rumah sakit pemerintah, 32,70% untuk rumah sakit swasta. Sedangkan di RSUD Arjawinangun tahun 2024 yaitu sebanyak 116 kasus plebitis. Faktor risiko terjadinya plebitis disebabkan salah satunya adalah lamanya kanulalisasi infus yang terpasang sudah 3 hari tidak ada pergantian tempat insersi. Upaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dan meminimalisir terjadinya plebitis maka saya bermaksud untuk menyusun laporan orientasi dan rencana kerja yang diberi judul Rencana Aksi Perubahan PPPK Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah RSUD Arjawinangun dalam Optimalisasi Penggunaan Stiker Tanggal Pemasangan Infus di Ruang Dr. Andes Muhammad RSUD Arjawinangun. Tujuan: memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta memberikan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kurikulum orientasi PPPK akan membahas mengenai pengenalan fungsi dan tugas ASN meliputi sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN serta kedudukan dan peran PPPK mendukung terwujudnya smart governance. Waktu pelaksanaan rencana aksi PPPK dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 29 Februari 2029. Rencana aksi dilaksanakan di RSUD Arjawinangun. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi: Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi: 1. Kabupaten Cirebon bersih. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan rasional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif. Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju. Menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis. Masyarakat toleransi antar umat beragama sesuai dengan kepercayaan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman. Menciptakan lingkungan asri, aman dan nyaman. SOTK Kabupaten Cirebon. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. SOTK Dinas Kesehatan. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. SOTK RSUD Arjawinangun. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah Arjawinangun. Tugas dan fungsi PPPK di organisasi perangkat daerah. 1. Melaksanakan pengkajian keperawatan dasar pada individu. 2. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 3. Melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. 4. Memfasilitasi alat-alat pengamanan atau perlindungan fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam upaya preventif. 5. Memberikan oksigenasi sederhana. 6. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman dan bebas risiko penularan infeksi. 7. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kena pada area medikal bedah. 8. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pri, intra, dan post-operasi. 9. Melakukan perawatan luka. 10. Melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Berikut adalah tabel rencana aksi perubahan saya. 1. Melakukan pengkajian pada pasien yang terpasang infus.
2. Melakukan cuci tangan dengan cara 6 langkah di 5 momen. 3. Melakukan pemasangan infus dengan diberikan penandaan tanggal pemasangan di sekitar area insersi saat pemasangan infus pasien. 4. Melakukan dokumentasi keperawatan. Kesimpulan. 1. Setiap ASN PPPK yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. Memberikan kesempatan kepada ASN PPPK untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi ASN. 3. Memberikan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. 4. Memberikan pengenalan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam lingkungan kerja. 5. Merancang rencana aksi sesuai dengan tupoksinya. 6. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran. Kita sebagai tenaga kesehatan di bidang keperawatan dalam kedepannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan bidang keperawatan dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Berikut adalah dokumentasi saat melaksanakan rencana aksi di tempat kerja.